Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di webinar pada pagi hari ini. Oke, udah siap semua ya Bapak Ibu semua? Izinkan saya mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah join, di acara webinar VB Cloud dengan tema Revolutionize Your Protected Daily Work with Responsible AI Copilot for Microsoft 365. Sebelum memulai pada webinar pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ririn Akmarina sebagai MC yang akan memandu webinar pada pagi hari hingga siang hari nanti. Nanti untuk sesi pertama, itu akan dilanjutkan, dari sesi Mas Kemal selaku Advanced Technology Specialist at VB Cloud yang akan, membawakan terkait security and collaborative with M365 Business Premium. Kemudian nanti akan dilanjut sesi Q&A yang akan kita berikan kesempatan kepada 2 sampai 3 peserta untuk bertanya. Kemudian sesi kedua nanti akan dilanjut oleh, Mbak Dinar Holvaria-Dinata selaku Product Marketing at VB Cloud yang nantinya akan membawakan terkait, Revolutionize Your Protected Daily Work with Responsible AI Microsoft Copilot for Microsoft 365. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi Q&A juga yang akan kita berikan kesempatan 2 sampai 3 peserta. Oke, sebelum memulai, webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar. Yang pertama, peserta diharapkan mengaktifkan kamera. Jadi untuk Bapak Ibu nih yang ada di room webinar pada pagi hari ini, mohon untuk, semuanya dapat mengaktifkan kameranya pada laptopnya atau pada, device-nya. Boleh dipersilakan? Terima kasih. Ditunggu yang lainnya? Oke, terima kasih yang sudah buka kameranya. Oke, untuk peraturan yang kedua, peserta menggunakan nama profil yang sesuai dengan nama dan company saat registrasi. Yang ketiga, penggunaan Teams dapat melakukan zoom in dan zoom out saat materi berlangsung. Pastikan layar menggunakan fit to frame. Kemudian yang keempat, peserta mematikan mic selama speaker menyampaikan materi dan boleh dinyalakan saat dipersilakan. Yang kelima, peserta dipersilakan untuk bertanya di kolom chat selama webinar. Yang keenam, e-sertifikat, materi, dan recording akan dikirim melalui email. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan jika peserta mengisi feedback form. Nah, feedback form nanti akan kita share, di akhir acara ya. Oke, untuk mengawali webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk, memperkenalkan terkait VB Cloud. Oke, VB Cloud ini merupakan, perusahaan yang berdiri di tahun 2014, di mana kita ini sudah multi cloud platform dan kita sudah memiliki lebih dari 400 loyal customer dan kita sudah ISO 27001. Kemudian, untuk Microsoft sendiri kita sudah, join ya, sudah menjadi partner Microsoft di tahun 2019 sampai sekarang. Apa sih yang membedakan VB Cloud dengan perusahaan lain? Yang pastinya kita, bukan hanya menjual ya, tapi juga merupakan partner, untuk memulai dari cloud journey. Kemudian yang kedua, kita merupakan multi cloud platform technical resource. Jadi kita memiliki banyak, resources, untuk, pengalaman-pengalaman yang pastinya udah advance banget nih di Microsoft khususnya. Kemudian kita end to end managed service dan juga kita pastinya memiliki teknologi yang terupdate. Lalu kita melakukan apa saja sih di VB Cloud? Yang pertama kita cloud services, kemudian ada BCDR services, kemudian VB Cloud ada managed service juga pastinya, kemudian productivity and collaboration tools, cyber security services, kemudian ada AI services, data warehouse services, dan terakhir merupakan professional services. Oke,
Sekian perkenalan dari saya. Untuk sesi pertama, akan dilanjut oleh Mas Kemal. Mungkin saya langsung berikan saja, Mas Kemal, silakan untuk dimulai. Ya, baik, terima kasih, Mbak Ririn atas kesempatannya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perkenalkan saya Kemal Setiadi, sebagai Advanced Technology Specialist dari VB Cloud. Saya akan menyampaikan materi pada hari ini yaitu Do More with Microsoft 365 a Secure Productivity. Ya, seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa di era yang serba canggih ini ya, dan kita bisa bekerja dari mana saja seperti itu, entah dari rumah atau dari kantor. Kita bisa menjalankan lebih banyak fitur yang juga disediakan oleh Microsoft 365 dengan yang aman pastinya dan juga bekerja lebih produktif. Nah, sebelum kita memulai dari presentasi yang lainnya, kita akan mengenal dulu apa sih itu Microsoft 365. Ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah kenal ya apa sih itu Microsoft 365. Mungkin dari teman-teman audiens yang ada di sini yang masih belum tahu apa sih itu Microsoft 365, saya akan menjelaskan secara briefnya apa itu Microsoft 365. Jadi, Microsoft 365 itu adalah sebuah powered, productivity platform yang di mana berbasis subscription base, yang menawarkan beberapa collaborative services yang bertujuan membantu user untuk tetap produktif dan menjaga agar bisnisnya berjalan dengan efisien dan juga lancar. Adapun beberapa key feature di sini yang kita jelaskan, yang kita tawarkan adalah antara lain, yang pertama adalah productivity apps and services. Di sini termasuk aplikasi yang mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya sebelumnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga Outlook. Nah, lalu yang kedua di sini adalah Microsoft Teams, collaboration platform yang sudah di-include dengan chat dan juga video meetings dan juga file storage yang sudah terintegrasi dengan OneDrive maupun SharePoint. Lalu selanjutnya adalah OneDrive, yaitu di mana masing-masing user sudah mendapatkan cloud storage OneDrive dari masing-masing akunnya. Dan juga tergantung dari jenis license base yang digunakan oleh user. Lalu selanjutnya adalah adanya Cloud Platform Access, yang di mana semua services yang ada di Microsoft 365 itu semuanya bisa diakses dari device mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Lalu selanjutnya ada tentunya ya, di sini adalah fitur security-nya yang di mana sudah didukung oleh Microsoft Defender. Nah, mungkin Bapak dan Ibu-ibu di sini tahu ya maksudnya Microsoft Defender itu seperti apa. Biasanya mungkin sering dijumpai di beberapa device Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin sebagai antivirus ya. Nah, sebenarnya Microsoft Defender itu nggak cuma sebagai antivirus, tapi juga beberapa fitur security lainnya yang disediakan oleh Microsoft 365 yang sudah dibundling seperti itu. Jadi nggak hanya dari sisi endpoint security-nya saja, tetapi juga bisa didapatkan untuk beberapa fitur dari Microsoft 365. Salah satunya adalah Microsoft Defender for Office 365. Nah, lalu yang terakhir adalah tentunya continuous update. Semua produk yang ada di Microsoft 365 itu semuanya sudah up to date. Termasuk dari segi produknya, dari sisi aplikasi, maupun dari services yang digunakan oleh user. Jadi di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak perlu khawatir apabila aplikasinya atau mungkin service yang Bapak gunakan out of date, karena memang semuanya adalah 100% cloud services, gitu. Jadi produk yang akan terus diperbarui secara security dan fitur aplikasinya tentunya akan memberikan kenyamanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terkait security issues yang ada mungkin di luar sana. Dengan Microsoft 365 Business Premium, bapak-bapak di sini juga mendapatkan enterprise grade email, file storage yang luar biasa berbasis cloud, dan juga Microsoft Office Apps yang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, yang Anda sudah familiar juga sebelumnya, yang di mana memang dapat meningkatkan tentunya ya kinerja dan produktivitas dengan kolaborasi bersama tim, serta terus dapat mengembangkan bisnis Anda sekaligus. Oke, nah lalunya tentunya ya Microsoft 365 ini membuat pekerjaan jadi lebih maksimal dengan mempermudah dan memperbanyak rasa ataupun feel yang sangat profesional bagi diri kita sendiri. Karena memang dari segi fitur-fiturnya sendiri memang digunakan untuk agar kita bisa melakukan pekerjaan kita lebih produktif dan juga lebih profesional. Salah satunya adalah kalau misalnya case-nya adalah kalau misalnya nih bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin menggunakan Microsoft PowerPoint seperti itu ya, di mana memang di situ udah ada template-nya yang di mana bapak-bapak bisa cuma tinggal edit dengan looks and feel yang sangat bagus gitu ya. Jadi kita nggak perlu kayak semacam bangun si style-nya secara awal gitu. Jadi dari awal di situ udah ada semuanya. Nah, dari situ dari kita membuat PowerPoint, pastinya kita bakal kayak semacam nge-share gitu ya, nge-share filenya ke masing-masing user. Nah, di sini kita nggak perlu yang namanya kita harus ngekirimin si PPT-nya ke third party cloud storage yang lain, kalau Google Drive yang lain sebagainya. Di sini ada yang namanya Microsoft OneDrive.
dan juga SharePoint. Yang di mana bapak-bapak dan ibu-ibu berbedanya adalah kalau misalnya OneDrive itu digunakan untuk untuk personal saja, yang di mana itu kita bisa nge-share file kita sendiri yang ada di akunnya kita ke beberapa orang tertentu di Teams. Lalu yang kedua adalah SharePoint. Nah, SharePoint ini lebih ke masuknya lebih ke grup seperti itu. Jadi untuk semua user yang berada di dalam SharePoint tersebut bisa membagi filenya secara bersamaan dan juga bisa mengedit dan juga kolaborasi atau mungkin kita kayak semacam bikin PPT-nya atau mungkin bikin Word-nya dan lain sebagainya secara bersamaan gitu. Yang tentunya untuk pekerjaan kita juga bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya ya, bahwa salah satu kelebihan dari platform Microsoft 365 ini adalah fitur kolaborasinya yang benar-benar sangat seamless. Nah, di sini, dengan kapabilitas di masing-masing fitur, Anda dapat sharing dan juga edit dokumennya secara bersamaan, secara real time, secara bersamaan dengan tim dari device mana saja. Dan oh ya, Anda juga bisa loh kalau misalnya melakukan team meeting sekaligus juga mengerjakan dokumen di Microsoft Teams. Nah, itu yang paling uniknya dengan mengerjakan dokumen agar dapat diselesaikan dengan cepat dalam waktu yang bersamaan dengan Microsoft Teams. Dengan Microsoft Teams juga, Anda dapat menjalankan meeting dengan klien ataupun internal team dengan satu klik saja. Yang dimana pada saat Bapak-Bapak dan Ibu meng-create satu schedule untuk meeting, maka nanti dari sisi usernya yang Bapak tujukan, yang sudah masukkan ke dalam tool-nya, itu akan menerima semacam email yang nantinya dari user hanya tinggal klik satu link saja dan nanti user tersebut bisa join ke dalam meeting Bapak. Nah, di saat yang bersamaan juga bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa dapat menggunakan fitur record gitu ya. Yang di mana fitur record ini sangat bermanfaat ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya memang lupa dengan apa yang sudah dijelaskan pada meeting tersebut. Dan juga tentunya di sini ada whiteboard yang di mana whiteboard itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa nge-share ya kayak semacam coret-coretan yang mungkin bisa dipakai buat Teams kalau misalnya ada ide ataupun ada beberapa coretan yang perlu di-share seperti itu. Oke. Nah, di Microsoft 365 tentunya ya di Microsoft 365 ini ada juga yang namanya, dari segi license-nya ya, namanya Microsoft 365 Business Premium, yang di mana Microsoft 365 Business Premium ini dispesifikkan untuk beberapa aktivitas bisnis. Salah satunya adalah apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin men-track adanya progres ataupun email ya, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menggunakan Outlook Customer Manager. Yang di mana bapak-bapak di sini bisa melihat memo ataupun beberapa schedule yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat kalau misalnya memang, ada yang namanya meeting dengan klien secara online, seperti itu. Nah, di sini juga kita ada yang namanya Microsoft Planner, yang di mana, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa menggunakan fitur Microsoft Planner untuk menjadwalkan ataupun men-tracking progres dari tim-tim bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jadi di sini contohnya mungkin kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana yang tahu ya fitur yang sama mungkin seperti Trello seperti itu. Nah, ini hampir mirip. Jadi, tapi, kelebihannya adalah Microsoft Planner ini bisa diintegrasikan dengan beberapa aplikasi yang ada di Microsoft 365, salah satunya adalah Microsoft Teams. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa men-track progres dari rekan-rekan kerja bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga bisa melihat, apa saja yang sedang dikerjakan oleh tim bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, di samping itu juga pastinya kita, penting ya untuk membangun dari segi strateginya gitu. Jadi dari masing-masing fitur yang ada di Microsoft 365 kita juga mementingkan fitur dari segi security-nya. Ya di mana Microsoft 365 Business Premium ini memiliki beberapa fitur proteksi security yang sangat berlapis, yang di mana otomatis bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu khawatir tentang keamanan dari platform Microsoft 365. Yang pertama, bapak-bapak bisa mendapatkan mungkin bapak-bapak dan ibu bisa melihat kayak semacam attack kayak semacam phishing atau mungkin link, Malaysia seperti itu ya. Jadi dari sini, Microsoft 365 yang disebut sebagai Exchange Online Protection, ini bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memfilter email yang mungkin dibilangnya sebagai malicious, seperti itu. Dengan cutting edge teknologi dari Microsoft 365, Microsoft 365 juga bisa mengendalikan adanya zero day threats, ransomware, dan juga advanced malware yang lainnya, gitu. Di sini juga kita juga bisa, menjaga dari kebocoran, data ya seperti itu dengan Microsoft, 365 Purview.
Yang di mana Microsoft Purview itu adalah semacam data loss prevention yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa gunakan untuk mencegah adanya kesalahgunaan share data. Salah satunya adalah copy paste data kredensial ataupun copy paste data yang lainnya atau informasi yang lainnya seperti kartu kredit ataupun file-file yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau karyawannya ngeklik atau mungkin mengakses beberapa website yang memang tidak diperbolehkan oleh policy perusahaan. Lalu yang ketiga adalah kendali akses data. Yang sebelumnya tadi saya sempat jelaskan adalah salah satu fitur dari DLP atau Data Loss Prevention dari Microsoft Purview. Ya, di mana Microsoft Purview ini juga yang di mana file tersebut bisa digunakan untuk di-share hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, untuk labeling ini juga bisa digunakan dalam email ataupun storage services seperti OneDrive dan juga SharePoint. Nah, tentunya juga yang ingin terhubung dengan services yang ada di Microsoft 365. Salah satunya adalah mobile devices. Nah, di mobile devices ini juga kita menyediakan beberapa aplikasi yang memang sudah tersedia di desktop ya, seperti itu versinya. Salah satunya adalah Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan juga OneDrive seperti itu. Nah, selain dari sisi aplikasinya, cara untuk setupnya juga untuk organisasinya dari sisi mobile device ini sangat mudah. Ya, di mana memang Microsoft 365 ini memiliki fitur yang namanya compliance management, yang di mana bisa digunakan sebagai platform untuk menjaga ataupun mengatur compliance atau aturan dari sisi device yang akan digunakan seperti itu. Jadi tentunya integrasi keamanannya tadi disebutkan sangat seamless dan juga sangat mudah untuk di-setup dengan hanya beberapa langkah saja. Salah satunya adalah pada saat use case-nya ya, pada saat kita ingin menambahkan device seperti itu, mungkin bentuknya laptop atau mungkin bentuknya mobile device, di situ kita cuma tinggal meng-setup yang namanya company portal. Nah, dari company portal itu kita bisa men-setup ataupun mengkonfigurasi policy yang akan kita terapkan via Microsoft Intune, seperti itu. Yang di mana Microsoft Intune ini adalah platform untuk manajemen devices, policy management devices yang sudah terintegrasi, yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa gunakan untuk menerapkan policy yang akan digunakan pada device-device yang akan terhubung dengan Microsoft 365. Ya, tentunya dari segi compliance kita juga tadi sudah dijelaskan dari segi security-nya, ya di mana Microsoft 365 ini juga menggunakan Microsoft Defender for Office 365. Nah, Microsoft Defender for Office 365 ini adalah salah satu subset dari Microsoft Defender yang khusus digunakan untuk memproteksi data dan juga security dari sisi Microsoft 365 Services. Ya, di mana salah satu fiturnya adalah yang pertama adalah menjaga dari link yang mencurigakan di dalam email ataupun Teams. Ya, di mana scanning ini akan dilakukan secara real time oleh Microsoft Defender for Office 365. Nggak cuma dari sisi linknya aja, tapi juga dari segi konten yang kita share di dalam storage ataupun service-services seperti Microsoft Teams, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya mendapatkan e-port tentunya dengan Microsoft Defender, yang di mana bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa melihat bahwa dari segi security yang ditawarkan oleh Microsoft 365 itu akan beradaptasi dengan adanya threat yang ada di luar sana. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengamankan diri dari impersonation dan juga spoofing, anti-phishing dengan Exchange Online Protection. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan perlindungan yang lebih baik pada perangkat Windows terhadap proses mencurigakan seperti ransomware dengan Microsoft Defender Antivirus atau Microsoft Defender for Endpoint. Nah, eh ketimbang dari sisi endpoint-nya, kita juga bisa mengatur dari segi DLP yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Data Loss Prevention yang juga Azure Information Protection. Nah, di sini ada beberapa key feature yang digunakan, yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dapatkan dari DLP dan juga Azure Information Protection. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dan juga beberapa informasi sensitif seperti credit card ataupun nomor telepon ataupun nomor KTP yang lain sebagainya. Tergantung dari policy dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah terapkan di Microsoft Purview atau Microsoft Data Loss Prevention. Nah, tentunya dari sisi Microsoft 365 DLP ini juga sudah menerapkan standar HIPAA, DCI, DSS, dan SSN, dan juga standarisasi internasional yang lainnya, yang di mana semua template, konfigurasi, dan juga policy sudah tersedia berdasarkan standarisasi tersebut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tidak perlu khawatir apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menerapkan data prevention policy ke dalam services Microsoft 365, karena di sana semua template-nya sudah tersedia. Salah satunya adalah template untuk mendeteksi adanya nomor KTP, seperti itu. Jadi
data-data tipe-tipe yang mungkin ya nggak terlalu familiar ya, mungkin salah satunya ada data-data KTP itu bisa dideteksi oleh Microsoft Data Loss Prevention. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk melihat apakah email dapat di-forward, di-print, ataupun dilihat oleh non-karyawan. Nah, dari fitur yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada yang namanya auto labeling ya, sudah saya sebutkan tadi ya mungkin ya. Jadi auto labeling itu adalah semacam fitur yang dimana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengkontrol data yang akan dikirimkan oleh user melalui email ataupun beberapa storage services yang lainnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang tergantung dari labeling ini sudah di-assign itu yang bisa mendapatkan atau bisa mengubah ataupun melihat file-file yang di-share oleh si pengirim. Lalu yang terakhir adalah mengendalikan apakah dokumen dapat diedit, di-print, ataupun dilihat oleh non-karyawan. Di sini salah satu fitur dari storage services Microsoft 365 yaitu OneDrive dan juga SharePoint. Nah, selanjutnya di sini ada key fitur yang kita jelaskan untuk Microsoft Defender for Business. Ya, di mana di sini ada beberapa key feature. Yang pertama dari sisi threat dan vulnerability management. Nah, di sini ada yang namanya fitur yang namanya Microsoft Defender for Endpoint. Yang dimana Microsoft Defender for Endpoint ini digunakan sebagai endpoint protection untuk device-device yang terhubung untuk services Microsoft 365. Nah, semua devices ini bisa di-manage dalam satu portal yang sama, yang dimana bapak-bapak dan ibu-ibu tidak hanya bisa memonitor dari segi antivirusnya ataupun beberapa activity security seperti malware dan lain sebagainya atau quarantine. Tapi di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat apakah memang device yang di-onboard ke dalam Microsoft Defender ini vulnerable terhadap exploit atau tidak. Nah, dari situ kita bisa membenah, kita bisa mereview apakah ada celah di masing-masing device yang digunakan oleh user. Dan dari situ kita bisa melakukan remediation action yang lainnya seperti update patching dan juga mengupdate definition dari antivirusnya apabila memang tidak berjalan. Nah, lalu yang kedua adalah attack surface reduction. Nah, attack surface reduction ini sangat berguna ya apabila memang dari mungkin karyawannya non teknis tidak tahu tentang aspek dari segi security-nya. Ya, biasanya kan mungkin kalau misal bapak-bapak dan ibu-ibu di kantor ya sering banget dapat kasus di mana salah satu karyawannya mungkin ngeklik link phishing ataupun kayak colokin kayak semacam USB drive gitu ya. Jadi flash flash disk, ya di mana itu isinya adalah malware. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu juga pasti nggak mau ya yang namanya environment perusahaannya itu langsung keserang yang namanya malware. Salah satunya adalah Jalik ya, ransomware. Yang di mana memang sangat sering terjadi di beberapa perusahaan akhir-akhir ini. Yang di mana bapak-bapak dan ibu-ibu juga tahu ya impact-nya seperti apa. Jadi, di sini sangat berguna untuk Microsoft Defender for Business bisa membantu mengurangi adanya dampak dari serangan malware tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah sisi next generation protection, endpoint detection and response, dan juga auto investigation dan remediation. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa semuanya sudah masuk ke dalam satu portal yang sama. Ya di mana bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu khawatir untuk mengkonfigurasi semua, settingan yang bapak-bapak atau ibu-ibu perlukan untuk mengintegrasikan device-nya dengan Microsoft Defender ini. Nah, salah satu case contohnya adalah di sini ada use case ya. Jadi, biasanya ya, di suatu perusahaan pasti ada yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan itu pastinya akan terus diupdate dan juga akan terus dilakukan atau diterapkan pada masing-masing device dari user atau karyawan. Salah satunya adalah personal device-nya. Nah, pastinya di masing-masing device dari user atau karyawan, aplikasinya sangat beragam ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi juga kita tidak tahu isi dari device-device dari masing-masing user tersebut. Nah, di sini kita bisa mengatur salah satu policy-nya di sini yang kita jadikan use case adalah mengatur data pekerjaan pada device personal. Yang di mana di sini kita menerapkan yang namanya anti copy paste. Jadi, data loss prevention. Jadi kita bisa mengatur apabila user bisa mengcopy suatu konten dari dokumen, email, ataupun konten-konten informasi lainnya yang beredar di environment perusahaan, seperti itu. Nah, biasanya, policy-policy ini akan diterapkan pada Microsoft 365 apps, salah satunya adalah Word, Outlook, PowerPoint, Teams, dan juga aplikasi Microsoft 365 yang lainnya. Nah, di sini salah satu case-nya adalah
kalau misalnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu menerapkan ya nantinya Microsoft 365 policy ini menggunakan Microsoft Intune, yang dimana yang tadi sudah saya jelaskan adalah Microsoft Intune ini sebagai platform atau services untuk manajemen policy dari masing-masing device yang akan diintegrasikan dengan Microsoft 365. Nah, kalau misalnya ada policy yang namanya di Intune itu yang namanya anti copy paste, apabila kita aktifkan dan kita assign untuk beberapa aplikasi tertentu saja, apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu mencoba untuk copy paste data yang ada di Microsoft Word, itu nanti akan ada semacam warning yang dimana menjelaskan data ini tidak bisa di-copy ke dalam clipboard seperti itu. Jadi data-data yang ada di dalam dokumen tersebut akan terjaga dari yang namanya spionase. Nah, selanjutnya adalah di sini mungkin use case selanjutnya dari salah satu customer assisting kami. Jadi di sini kita menerapkan policy bersama untuk 1.600 device lebih, yang dimana ini berlaku pada salah satu customer perbankan yang mungkin sangat demand ya dari segi policy dan juga perlu up to date. Nah, di sini customer tersebut memiliki beberapa endpoint devices. Ini bukan beberapa, tapi sangat banyak sekali, 1.600 device, bayangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi 1.600 device ini diintegrasikan dengan Active Directory Server. Ya, di mana Active Directory Server ini adalah identity services yang digunakan untuk autentikasi ataupun managing identity yang digunakan oleh user. Nah, semua devices yang ada di sini, yang ada di environment perusahaan tersebut, itu dikonekkan ke Active Directory. Dan goal dari company ini adalah mencoba untuk mengintegrasikan semua policy agar semua devices yang terhubung dengan Active Directory mempunyai policy yang sama dan juga ketepatan yang sama. Nah, di sini kita mengintegrasikan dengan namanya Microsoft Entra ID. Nah, jadi semua identity dan juga informasi terkait Active Directory itu semuanya di-sync dengan Microsoft Entra ID. Yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini familiar dengan yang namanya istilah AD Hybrid Sync. Ya, di mana semua identity ataupun atribut dalam Active Directory itu semuanya di-sync otomatis secara otomatis gitu ya, atau mungkin secara schedule dengan beberapa identity-nya ke Microsoft Entra ID. Nah, setelahnya kita menerapkan yang namanya dynamic assign group. Yang dimana semua grup ini kita bisa atur, dan juga beberapa device ini kita bisa atur mana saja device yang bisa kita masukkan ke services yang namanya Microsoft Intune ini. Nah, jadi semua devices ini kita bisa atur gitu ya. Jadi dari bagian BOD atau mungkin beberapa bagian atau ya tim dari si karyawan tersebut itu bisa kita pilih berdasarkan policy-policy yang mau kita atur dari Microsoft Intune. Nah, setelah Microsoft Intune ini setelah kita assign dari Dynamic Assign Group, Microsoft Intune ini akan mempush policy ke dalam endpoint devices. Nah, policy ini nantinya akan di-sync ke masing-masing device secara bertahap dan juga bersamaan, yang dimana pastinya ini sangat praktis ya. Jadi masing-masing policy yang sudah kita tentukan berdasarkan template-nya di Microsoft Intune itu akan otomatis terblast kepada endpoint device yang sudah terhubung pada Active Directory tersebut. Nah, setelah Active Directory tersebut sudah meng-acknowledge policy tersebut, di-sync-lah policy-nya. Setelahnya policy tersebut akan diterapkan oleh device-device tersebut. Nah, policy-policy ini juga beragam ya. Ada yang namanya kita mengatur dari segi BitLocker-nya, ataupun aplikasi yang mau kita pasang dari sisi device-nya, maupun dari segi settingan dari security endpoint-nya, dan juga dari segi profilnya. Seperti itu. Nah, di case ini kita mendapatkan 1.600 device yang dimana kurang lebih dari seminggu, kita bisa mendapatkan 94% device yang sudah ter-onboard ke dalam Microsoft Intune dan juga service-services yang lainnya. Dengan target dari customer sebelumnya sekitar 90%. Yang dimana ini benar-benar sangat luar biasa. Bayangkan 1.600 device kita kerjakan satu-satu. Apabila mungkin dari teman-teman di sini punya tim IT yang mungkin cuma 2 atau 3 orang seperti itu. Dan ini benar-benar capek banget dari tim IT-nya seperti itu ya. Nah, jadi bayangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita bisa device policy 1.600 device secara bersamaan dalam waktu seminggu dengan success rate 94%. Nah, pastinya dari Microsoft 365 Business Premium ini memiliki beberapa tipe security ya. Yang pertama di sini kita bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah identity security-nya. Nah, identity security ini berguna untuk mendeteksi adanya alter ataupun perubahan akses dari masing-masing user yang terintegrasi dengan Microsoft 365 ataupun akun yang terintegrasi dengan Entra ID.
Nah, di sini kita mendapatkan beberapa fitur, salah satunya adalah Azure AD MFA atau Multi-Factor Authentication yang sangat sering digunakan. Ya, ini wajib sekali bagi teman-teman di sini yang sudah menerapkan Microsoft 365 pada environment perusahaannya. Lalu selanjutnya adalah self-service password reset. Lalu yang ketiga adalah conditional access. Nah, conditional access ini berguna sekali apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin meng-apply policy di mana user dari masing-masing user seperti itu ingin mengakses service Microsoft 365 dengan kondisi tertentu. Salah satunya user harus mengakses dari device kantor, lalu yang kedua user harus mengakses services dari network kantor seperti itu dan tidak bisa mengakses aplikasi Microsoft 365 dari environment network di luar kantor seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada device security, yang dimana device security ini dibagi ke beberapa subnya juga. Yang pertama pasti kita mendapatkan yang namanya protection dari Microsoft Defender Antivirus. Nah, lalu selanjutnya adalah device management tersentralisasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan Microsoft Intune. Terus juga kita bisa melakukan wipe data secara remote dengan Microsoft Intune apabila amit-amit ya bapak-bapak dan ibu-ibu, device bapak-bapak dan ibu-ibu hilang atau tercuri oleh orang lain. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya BitLocker Encryption. Nah, BitLocker Encryption ini kalau mungkin familiar ya, ini bisa dijadikan semacam enkripsi dari segi device-nya, terutama dari segi disknya seperti itu. Nah, jadi apabila kalau misalnya device-nya tercolong seperti itu, bapak-bapak tidak perlu khawatir kalau misalnya datanya bisa diakses. Karena hard disknya apabila dicopot dan ditransfer ke device yang lain, itu otomatis akan menanyakan recovery key yang dimana tentunya dari orang yang mengambil data bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa mengakses data secara instan. Lalu selanjutnya adalah strong PIN requirement bersama dengan penerapan Wi-Fi dan juga VPN profile menggunakan Microsoft Intune. Nah, selain dari segi device security dan juga identity security-nya, di sini juga ada namanya application security yang tentunya sudah built-in pada services Microsoft 365. Nah, salah satu adalah mencegah copy, paste, dan juga save data perusahaan ke personal app menggunakan app protection policy. Lalu yang kedua, Defender for Office 365 untuk proteksi terhadap malware dan juga zero day attack. Selanjutnya adalah DLP atau Data Loss Prevention untuk menjaga data agar data-data yang sensitif tidak bisa dibagikan secara assal. Lalu selanjutnya adalah email restriction seperti do not forward dan juga encrypt email. Dan yang terakhir adalah di sini ada document security. Nah, document security ini bisa kita dapatkan fiturnya menggunakan Azure Information Protection yang dimana bisa digunakan untuk menjaga dan klasifikasikan dokumen agar dapat dibagikan secara aman, termasuk di Teams dan juga beberapa storage services seperti OneDrive ataupun SharePoint. Lalu selanjutnya revoke akses terhadap dokumen dan terakhir adalah mengawasi apabila ada dokumen sensitif yang diletakkan pada services di Microsoft 365. Nah, fitur-fitur tersebut Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dapatkan dengan license Microsoft 365 Business Premium di sini. Nah, mungkin yang kita bisa lihat di sini di layar sekarang, Bapak-bapak bisa mendapatkan beberapa fitur, salah satunya adalah Intune, Azure Information Protection, Defender, Conditional Access, dan juga Windows Virtual Desktop untuk security feature-nya. Lalu tentunya dengan services Microsoft 365, Office 365 apps, salah satunya adalah Exchange Email atau Outlook gitu ya, Teams, SharePoint, OneDrive, dan juga beberapa desktop application lainnya seperti Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, dan juga Access. Ya, sekian informasi yang sudah saya sampaikan pada presentasi dan session pada hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Mbak Ririn, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas Kemal atas penjelasannya. Gimana nih Bapak Ibu semua nih, apakah sudah jelas? Oke, mungkin boleh, saya buka sesi pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya untuk bisa chat di kolom komentar ya. Kita akan jawab sekitar, 3 ya maksimal untuk yang ingin bertanya, silakan. Oke, ini mungkin ada pertanyaannya dari Pak Kardinal, mungkin bisa saya jawab mungkin Pak, Mbak Ririn? Ya, Oke, sudah bisa saya ini jawab. ada Ya. Pak Kardinal ya yang bertanya.
Mungkin bisa langsung saja dijawab dari Mas Kemal ya. Mungkin bisa jelaskan copas ke apps lain di Dini? Silakan Mas Kemal. Ya, jadi ini mungkin lebih menjelaskan terkait security feature yang tadi sudah dijelaskan ya. Salah satunya adalah data loss prevention tadi. Nah, jadi yang dimaksudkan tadi fitur Kompas ini adalah apabila ada beberapa teks atau mungkin konten yang ada di dokumen yang di-share kepada teman-teman yang lainnya atau mungkin di personal app seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua tipe aplikasi sebenarnya kalau misalnya kita apply dalam policy tersebut di data loss prevention atau di Microsoft Review-nya, salah satunya adalah personal apps dan juga working apps. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur aplikasi apa saja yang bisa kita pakai untuk mengcopy ataupun mempaste data-data yang berasal dari Microsoft 365 apps seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin dari salah satu case-nya tadi sudah saya jelaskan adalah apabila ada yang namanya teks ataupun konten ataupun gambar yang di-copy dari OneDrive atau mungkin dari Word itu sendiri, pada saat kita copy itu nanti akan ke-deny. Apabila kita paste ke aplikasi yang lainnya seperti Google Keeps atau mungkin ke WhatsApp yang lain sebagainya. Jadi seperti itu dari segi fiturnya. Terima kasih Mas Kemal atas jawabannya. Gimana Pak Kardinal, apakah sudah menjawab? Tolong bisa dikasih reaction atau bisa chat lagi di kolom chat. Sudah ya? Oke, terima kasih Pak Kardinal. Oke, Ini sudah. pertanyaan kedua dari Pak Andi Yuwono. Intune ini apakah aplikasi yang bisa diinstal di PC, Windows, Android, dan Apple device? Silakan Mas Kemal. Oke, baik. Nah, Intune ini sebenarnya adalah services ya. Jadi lebih tepatnya lebih ke services seperti itu. Jadi services device management, compliance dan juga compliance seperti itu. Nah, jadi si Intune ini bisa mensupport beberapa devices tipenya. Salah satunya adalah macOS, Windows tentunya ya. Lalu juga iOS dan Android seperti itu. Nah, jadi untuk cara menginstalnya adalah si Intune ini menggunakan Microsoft Company Portal yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa lihat nanti di Google Play Store untuk Android ataupun App Store di iPhone ataupun atau Mac ya seperti itu. Nah, jadi untuk mengintegrasikannya kita menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Company Portal. Nah, jadi semua policy yang sudah kita terapkan pada Microsoft Intune tersebut nanti akan di-sync ke dalam device kita dan nanti akan di-apply oleh si aplikasi Microsoft Company Portal tersebut. Nah, salah satunya tadi gak cuma dari segi policy, tapi juga kalau misalnya kita bisa mengatur aplikasi apa aja yang mau kita pasang di situ di device-nya. Salah satunya adalah Microsoft Office Apps atau mungkin Chrome ataupun aplikasi-aplikasi third party lainnya. Di situ kita bisa terapkan juga dan juga kita bisa mengintegrasikan di situ fitur yang namanya update. Kalau misalnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mempunyai aplikasi private yang cuma digunakan dalam perusahaan seperti itu. Nah, di situ kita bisa melakukan proses auto deployment secara otomatis. Nah, jadi dari Intune, aplikasinya kita deploy ke Intune. Setelah aplikasinya kita deploy ke Intune, nanti si company portal ini akan melakukan proses push policy dan juga menginstal aplikasinya secara otomatis. Seperti itu. Terima kasih Mas Kemal. Mas Kemal, dari boleh Iya. saya tanya Mas Kemal? Mas Kemal kan ya, sebenarnya silakan. kami kan menggunakan SCCM ya. Sampai saat ini kami belum bermigrasi ke Intune karena ada satu faktor ketika kita mau deployment OS yang sifatnya klien Windows 11 gitu atau Windows 10. Karena kami kan terbiasa semua boot melalui Pixie ya gitu ya. Kami nggak tahu kalau ada di Intune apakah ada fitur untuk deployment OS yang secara masif bisa nge-broadcast. Misalnya kita buat install 100 laptop gitu ya. Nah di Intune itu bisa nggak ya? Karena kami terbiasa install untuk PC-PC user gitu kita melewati SCCM itu Mas gitu loh. Jadi kita boot ini jatuhnya melalui network ya kan. Jalan kita tinggal selesai Mas gitu dengan ratusan PC intinya kayak gitu. Nah, makanya Intune itu kan ibaratnya replikasi dari SCCM toh yang sekarang di cloud intinya kayak gitu kan Mas ya. Menurutku seperti itu ya karena secara fitur mungkin sama ya ada patch development gitu kan, application development kayak gitu ya. Nah, yang saya pengen tanyakan di Intune bisa nggak fitur seperti itu?
Oke, baik. Ya, untuk fitur ini mungkin lebih tepatnya ke Windows Autopilot. Nah, di Intune itu ada fitur yang namanya Windows Autopilot yang fiturnya ini sama ya, persis dengan SCCM. Jadi di sini kita bisa melakukan proses auto deployment dan juga auto onboarding dari device yang baru fresh install seperti itu. Jadi di sini kita bisa integrasikan juga Pak dengan Microsoft Intune dan fiturnya ini mungkin Bapak bisa search namanya Windows Autopilot seperti itu. Mungkin kalau Windows misalnya ada seri yang lain mungkin Windows Autopilot ya. itu Intune sama SCCM itu bisa co-manage ya? Untuk co-manage ya? Oke. Jadi Ah, untuk fitur co-manage-nya ini sebenarnya bisa diintegrasikan juga. Tapi mungkin ada beberapa setting yang perlu dikonfigurasi. Salah satunya mungkin kita perlu mengubah yang namanya registrinya. Di situ ada salah satu registry yang diatur untuk mengatur apabila manage application apa aja yang bisa kita pakai untuk manage si aplikasinya atau mungkin policy yang akan diatur. Jadi kayak semacam kita tuh ngatur primary device services-nya atau device management services-nya, contohnya mau kita pakai Premiere-nya apakah SCCM ataupun Intune. Jadi itu kita perlu atur dulu agak sedikit tweaking di situ, tapi dari segi fitur memang hampir sama dengan SCCM, Pak. oke. Tapi confirm bisa ya Mas ya? Untuk kita bikin task sequence semua segala di Intune bisa ya? Ya, ya, menggunakan Windows Autopilot. Windows Autopilot. Oke, oke. Ya, thank you, Mas. Oke, baik Pak Antonius, terima kasih atas pertanyaannya dan Mas Kemal atas jawabannya, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan mungkin bisa via kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi, memang, untuk open mic dilarang, tapi nggak apa-apa tadi Pak Antonius, tapi next-nya mungkin bisa lewat via chat ya, Oke, gitu. oke. Oke, baik, kita lanjutkan untuk, pertanyaan ketiga, ini dari Pak Indra Riyandi. Kalau Visio itu masuk ke paket 365 yang apa ya? Silakan Mas Kemal. Oke. Ya jadi untuk Visio itu sebenarnya dia punya produk sendiri ya. Di situ dia ada license sendiri untuk Microsoft Visio. Jadi ini memang paketnya berbeda dengan Microsoft 365 ya di mana Visio ini lebih ke perpetual license ya. Mungkin koreksi kalau mungkin saya salah ya Mbak Dinar ya. Jadi memang fiturnya ini tidak termasuk dari Microsoft 365 tapi ini lebih ke standalone application seperti itu. Oke, betul sekali, saya izin jump in, sorry, saya Dinar, product marketing dari VB Cloud. Nah, jadi kalau untuk Visio itu sebelumnya untuk pertanyaan Pak Indra udah sempat aku jawab ya, sempat saya jawab di kolom chat. Jadi kalau misalnya memang mau menggunakan Visio yang sudah terbundling dengan Microsoft 365 itu ada, 4 poin yang di-bundling-nya sudah include dengan Visio. Namun jika ingin menggunakan Visio secara online itu juga ada plan-nya untuk Visio Plan 1 dan Visio Plan 2, seperti itu, Pak. Nah, Visio Plan itu, bentuknya subscription base, jadi bisa per bulan dan bisa per tahun, seperti itu, Pak. Untuk, Visio yang diinfokan oleh Mas Kemal itu visionya lebih ke Visio yang, beli putus atau perpetual gitu, Pak, seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Pak? Oke, sudah menjawab ya Pak Indra ya? Oke, Ya sudah, terima terima kasih kasih. atas jawabannya, Mbak Dina dan Mas Kemal. Untuk pertanyaan yang lain, mungkin kita akan bantu, untuk jawab via chat ya Bapak Ibu ya, karena juga kita melihat, waktunya ya takutnya nggak cukup. Untuk itu saya lanjutkan untuk sesi kedua, materi yang akan dibawakan oleh Mbak Dinar nih, dengan tema Revolutionize Your Protected Daily Work with Responsible AI. Microsoft Copilot for Microsoft 365. Silakan Mbak Dinar, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Kak Ririn. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelumnya di sini, udah ada yang pernah join nih, webinar sebelumnya yang terkait Copilot juga, ketemu lagi dengan saya. Nah, oke, perkenalkan nama saya Dinar Holvaria Dinata, saya sebagai product marketing di VB Cloud, khususnya untuk produk-produk, yang berbasis modern workplace. Jadi produk-produk Microsoft itu kan ada banyak ya Bapak Ibu semuanya yang seperti Bapak Ibu semua tahu. Nah, saya, fokus ke produk-produk seperti Microsoft 365, seperti itu. Untuk Azure, ada,
people in charge yang lain, seperti itu. Kemudian, untuk hari ini kita akan sedikit membahas tentang Copilot. Nah, saya izin share screen. Ya, apakah share saya sudah tertampil? Oke, terima kasih. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini bisa bisa interaksi dengan kita melalui, chat. Selain itu juga bisa menggunakan reaksi-reaksi yang ada di fitur Microsoft 365 kita. Tadi saya sudah baca di chat tuh ada pertanyaan dari, audiens, salah satu, beliau sudah bertanya mengenai Copilot. Nah, sekarang untuk, sebelum masuk ke Copilot, apakah bisa di-add on atau bagaimana sistemnya, sini saya akan sedikit, overview terkait, AI yang didesain oleh, Microsoft, yaitu Microsoft Copilot. Bapak Ibu di sini mungkin sudah pernah dengar atau mungkin familiar dengan Copilot tersebut. Jadi Copilot adalah sebenarnya AI yang dirancang oleh Microsoft itu untuk meningkatkan productivity kita dalam bekerja sehari-hari. Tadi kita sudah mendengarkan Mas Kemal, menjelaskan atau memberikan informasi terkait, productivity tools dengan security yang sangat advance. Nah, selain productivity kita juga, selain productivity kita meningkat, dengan Copilot itu dapat membantu kita lebih kreatif dalam, eksplorasi AI yang saat ini sedang happening, Bapak Ibu semua. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, sebelumnya saya mau tanya nih dengan Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya, udah tahu belum sih kenapa Microsoft memberi nama, AI mereka tuh dengan Copilot? Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tahu boleh ya, Bapak Ibu bisa, react atau, memberikan seperti reaction di tombol react, seperti itu. Nah, jadi, sebelumnya, aku kasih tahu dulu nih, jadi kenapa sih Copilot itu kenapa sih AI Microsoft itu dinamakan Copilot? Jadi, Microsoft menganalogikan, untuk AI itu bekerja sebagai asisten kita. Mengapa? Karena, kita memerlukan, AI asisten untuk membantu melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi Microsoft menganalogikan AI yang mereka desain ini sebagai, Copilot, yang mana in real life, Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini pasti tahu Copilot itu kan, yang kita tahu itu, sebagai asisten pilot. Nah, kita dianalogikan sebagai pilotnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, apa yang dikerjakan Copilot itu berdasarkan instruksi dan permintaan dari kita sebagai pilot. So, let's our Copilot do for us ya Bapak Ibu semua, kayak gitu. Kemudian, ini, kita mulainya dari pain point. Jadi, pekerjaan apa saja sih yang menjadi challenge dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, itu apalagi saat, memang pekerjaan-pekerjaan itu, perlu dilakukan secara bersamaan dan emang kita saat itu kondisinya lagi full load. Bahkan pekerjaan kecil seperti drafting atau membuat slide itu pasti akan menambah tuh beban kerja kita, seperti itu. Nah, ini, saya, sudah buatkan beberapa challenge atau pain point, cuman ini tidak berdasarkan survei ya Bapak Ibu semua. Jadi ini berdasarkan, common yang biasanya teman-teman VB atau teman-teman yang lain mungkin merasakan itu ketika, full load dalam pekerjaan, eee, Copilot membantu kita seperti apa, seperti itu. Nah, di sini kenapa harus Copilot? Kenapa harus memilih Copilot untuk, membantu pekerjaan kita sehari-hari? Karena yang pertama, yang pasti powerful dan protektif. Microsoft mendesain AI Copilot ini sangat powerful. Mengapa powerful? Karena Copilot ini dibuat dengan menggunakan AI model GPT-4. Nah, kemudian untuk informasi atau data yang diolah di Copilot itu juga sudah terdapat sistasi dan, masing-masing responnya itu udah ada sumbernya. Makanya dia, Copilot ini dikatakan transparan dan untuk informasi-informasinya juga, berasal dari, informasi-informasi yang up to date. Jadi respon terhadap, up to date information-nya itu juga cepat. Maka dari itu Copilot,
sangat transparan dan menggunakan informasi yang terbaru. Nah, selain itu yang membedakan nih mungkin sorry. Oke, selain itu, Copilot itu protektif. Kenapa protect? Karena bisnis datanya itu kita protect dari sisi Microsoft. Jadi setiap kita menggunakan Copilot, informasi atau data yang, kita olah dengan menggunakan Copilot itu, di-protect gitu. Jadi hanya kita saja yang tahu dengan Copilot kita. Maka dari itu juga Copilot sering dikenal sebagai responsible AI ya Bapak Ibu semua, yang artinya kalau udah mendapat, julukan responsible AI itu berarti informasi atau datanya itu dapat dipertanggungjawabkan ke validity-nya, keasliannya, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, selain itu tadi sempat saya mention, jadi semua data yang kita olah dan informasi yang kita coba cari menggunakan Copilot itu, semuanya terproteksi. Kenapa demikian? Karena, Copilot itu dilengkapi dengan commercial data protection Bapak Ibu semua. Nah, ini yang menjadi poin yang membedakan Copilot dengan AI model lainnya, seperti itu. Karena seperti yang kita semua tahu, hal yang menjadi concern itu pasti, keamanan kan dalam kita berbisnis, seperti itu. Jadi seperti yang kita sudah dengarkan juga tuh informasi yang dari Mas Kemal sampaikan terkait security. Nah, Microsoft sangat memahami tuh dan menyadari selain kepercayaan tuh dalam membangun bisnis, jadi, untuk produk dan, tools yang mereka bangun itu dilengkapi dengan, fitur-fitur security yang advance, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di slide, jadi, untuk bisnis data yang diolah atau informasi yang di-generate dari Copilot itu, masing-masing itu chat datanya antara saya dengan mungkin Bapak Ibu semua itu beda. Jadi ketika saya mengolah di Copilot saya itu, Bapak, Ibu, atau bahkan teman-teman VB atau Microsoft pun tidak dapat akses data-data tersebut, tadi gitu. Nah, datanya juga, yang kita olah di Copilot biasanya tuh kan kita kalau menggunakan AI web chat itu untuk mengolah biasanya misalnya ada kayak statement seperti itu kita olah menggunakan AI kayak gitu. Nah, data-data yang, berasal dari misalnya itu data-data bisnis internal itu tidak train di, secara global kayak gitu. Untuk Bapak, Ibu, semua dan teman-teman di sini yang sudah memang menggunakan Microsoft 365, untuk Copilot dengan commercial data protection itu juga, Bapak, Ibu sudah bisa, gunakan fiturnya kayak gitu. Bapak, Ibu hanya cukup membuka copilot.microsoft.com, di situ kalau memang Bapak, Ibu yang sudah menggunakan nih, contohnya seperti Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium. Nah, Microsoft 365 E3, E5 itu, sudah include Copilot with commercial data protection ya Bapak Ibu. Jadi, Copilot-nya bukan Copilot yang free. Kalau Copilot yang free itu, datanya itu seperti hanya web chat biasa ya, seperti yang kita tahu seperti ChatGPT. Nah, Copilot juga itu, bisa digunakan secara free kayak gitu. Kemudian nah ini yang seperti saya mention sebelumnya, jadi, sampai sekarang pun Copilot yang sudah dirilis oleh Microsoft itu udah ada lebih dari 100 Copilot. Nah, cuman untuk hari ini kita hanya fokus ke 3 Copilot yang memang sudah available di Indonesia gitu. Nah, yang pertama Copilot for free, ini yang untuk personal, Bapak Ibu semua bisa mungkin yang memang belum menggunakan Microsoft 365 bisa login menggunakan email pribadi, email personal itu, sudah bisa melakukan atau interaksi dengan web chat dari Copilot itu yang free. Untuk Copilot yang, dilengkapi dengan commercial data protection, nah itu Copilot yang untuk, Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah menggunakan bundling Microsoft 365 seperti Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, Microsoft 365 E3, Microsoft
E5 dan masih banyak lagi. Mungkin nanti, saya akan coba bisa cekin, bundling-nya Bapak Ibu semua itu Copilot sudah dilengkapi dengan commercial data protection atau belum ya Bapak Ibu. Nah gitu. Kemudian yang terakhir kita akan bahas hari ini itu adalah Copilot for Microsoft 365. Nah ini yang akan menjadi highlight kita hari ini. Jika tadi Copilot Free dan Copilot, commercial data protection itu berupa, AI web chat, kalau Copilot for Microsoft 365 ini, dia Copilot-nya itu terextend dan terintegrasi dengan seluruh, Microsoft 365 apps, seperti, kalau misalnya tadi productivity tool, sorry. Nah itu kan ada Word, PowerPoint, Excel, Teams. Nah Copilot for kalau kita menggunakan Copilot for Microsoft 365 ini, Copilot-nya terextend di, masing-masing workload-nya seperti itu. Dan Copilot for Microsoft 365 ini juga dia udah include dengan Microsoft 365 Grab, di mana konteks dan kontennya itu berdasarkan dengan environment Microsoft 365 kita. Nanti di sini, sedikit bocoran, saya akan, demo setelah ini sedikit, mungkin itu akan lebih jelas, perbedaannya di antara ketiga Copilot, kayak gitu. Nah, Copilot juga, lebih ke memahami percakapan sebelumnya. Jadi ketika kita sudah menggunakan web chat Copilot nih, Copilot maupun Copilot Free maupun Copilot with Commercial Data Protection. Nah, selain, mmm, semua bisnis data kita safe atau secure, Copilot juga memahami percakapan yang sebelumnya. Jadi ketika menanyakan hal yang relevan dengan pertanyaan awal, nah itu Copilot dapat menjawab, berdasarkan informasi yang relevan atau sesuai dengan situasi tersebut, kayak gitu. Karena Copilot menggunakan model bahasa yang dilatih untuk mengenali pola, Bapak Ibu semua, referensi, dan topik yang muncul dalam percakapan. Apalagi, topik yang muncul dalam percakapan, sorry, kayak gitu. Oke, kalau sudah begini, selain meningkatkan kreativitas kita, misalnya nih kontennya dapat kita udah nyari nih di Copilot, buatkan tentang, proposal gitu. Nah, misalnya kita mau iseng nih, kontennya itu dibuat, dengan kata-kata yang lebih puitis dan lain-lain. Nah, di situ Copilot membantu kita untuk lebih kreatif lagi, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya, saya udah coba membuat komparasinya gitu. Mungkin, bisa dicek sama Bapak Ibu ini, mmm, dibukanya melalui website copilot.microsoft.com. Bapak Ibu semua bisa sambil cek. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang sudah menggunakan Microsoft 365 yang saya sebutkan tadi, seperti Microsoft 365 Basic, Biz Premium, Microsoft 365, E3, Microsoft 365 E5. Nah, itu secara gratis itu sudah mendapatkan Copilot yang dilengkapi dengan commercial data protection. Jadi di sini, di bagian pojok kanan yang saya lingkari itu, tandanya Copilot yang kita gunakan itu secure, seperti itu. Jadi informasinya tidak di-train, secara global, kayak gitu. Nah, di sini juga ada, kalau misalnya boleh sekalian Bapak Ibu cek, menggunakan Copilot, di sini, ada seperti notice kalau misalnya, commercial data protection-nya aktif, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin bisa dibandingkan sama, Copilot Free, mungkin Bapak Ibu semua yang belum menggunakan Microsoft 365 atau biasanya menggunakan AI model seperti ChatGPT, nah Copilot juga bisa digunakan secara free Bapak Ibu, bisa, hanya dengan login dengan personal email saja. Nah, cuman kalau untuk yang free memang tidak dilengkapi dengan commercial data protection tadi yang saya mention Bapak Ibu semua. Oke. Nah, ini yang sebelumnya saya mention, jadi di mana aja sih kita bisa akses Copilot? Nah, Copilot itu kita bisa akses, yang pertama itu dari yang pasti website-nya copilot.microsoft.com, kayak gitu. Nah, kemudian di Edge juga kalau Bapak Ibu semua di sini menggunakan browser-nya Edge, itu di pojok kanan itu sudah ada, logo Copilot, itu juga sudah bisa digunakan.
Kemudian untuk Windows terbaru saat ini itu, Copilot-nya juga bahkan sudah terextend di pojok kiri bawah, Windows-nya Bapak, jadi itu juga sudah bisa digunakan. Namun, untuk Windows ini, info terakhirnya itu masih preview Bapak Ibu semua, jadi mungkin, karena masih preview itu masih mungkin ada keterbatasan Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin next-nya, untuk, Copilot yang di Windows itu mungkin akan muncul general availability ya jika memang, preview-nya sudah habis. Nah, kemudian kalau untuk Copilot yang di handphone juga bisa, itu juga bisa di-download di Play Store, Copilot, login dengan, email yang sudah terotorisasi Microsoft 365 seperti itu. Dan di mobile browser juga bisa kita buka copilot.microsoft.com. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke sebelumnya. Tadi kita udah bahas tuh, kita hari ini akan fokus ke 3 Copilot. Nah, namun hari ini yang menjadi highlight adalah Copilot for Microsoft 365 dengan, tagline mereka atau jargon mereka nih, "Your AI Assistant at Work." Kenapa sih, Copilot for Microsoft 365 itu bisa menjadi AI yang, ibaratnya sebagai asisten di pekerjaan kita sehari-hari? Nah, nih, jadi Copilot, for Microsoft 365 ini selain didesain dengan AI model yaitu LLM, bekerjanya juga dengan berdasarkan Microsoft Graph, di mana konteks atau kontennya itu berdasarkan environment Microsoft 365 kita. Selain dengan berdasarkan Microsoft Graph, Copilot for Microsoft 365 itu juga sudah terintegrasi dengan Microsoft 365 apps lainnya. Tadi seperti yang saya mention, Copilot for Microsoft 365, bekerja di Microsoft Graph. Jadi itu maksudnya seperti kayak, email kita, kalender kita, meeting chat kita, itu berdasarkan, environment Microsoft 365 kita. Kemudian yang menambah powerful tadi, itu yang sempat saya mention, Copilot sudah terintegrasi dengan seluruh, Microsoft 365 apps, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi, memang Microsoft mendesain, AI mereka ini, agar dapat berinteraksi dan terintegrasi gitu dengan environment Microsoft 365 kita, seperti itu. Jadi selain membuat kita kecanduan, membuat kita penasaran semua nih Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kita nih, namanya, environment itu kan, berdasarkan kebiasaan ya Bapak Ibu semua. Jadi saya juga merasakan nih ketika sudah menggunakan Microsoft 365 berubah ke platform lain itu, sangat-sangat sulit gitu, maksudnya emang kebiasaannya sulit untuk diubah, apalagi ditambah dengan inovasi-inovasi seperti Copilot for Microsoft 365, yang kebetulan saya, udah menggunakan selama 3 bulan. Nanti saya akan coba, jelaskan, maksudnya akan mencoba informasikan bagaimana Copilot for Microsoft 365 ini membantu pekerjaan, saya sehari-hari sebagai product marketing, Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, di sini kemudian, seperti yang saya mention sebelumnya, jadi Copilot for Microsoft 365 itu Copilot yang ada di, workload yang sering, Bapak Ibu semua gunakan, gitu. Ini contohnya di Copilot di Outlook. Jadi di Outlook ini selain bisa summarize email, bisa juga menambahkan meeting. Jadi ketika kita mendapat invitation itu kita bisa minta bantuan Copilot untuk nge-add-nya di kalender, seperti itu. Nah, selain summarize email, ini juga bisa kayak ngasih action gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mau balesin email-nya nih, nah, atau follow up email-nya nih, itu kita bisa minta bantuan Copilot. How to-nya bagaimana, nanti kita akan lihat, seperti itu. Nah, kemudian Copilot di Word. Nah, kalau Copilot di Word ini dia lebih ke drafting. Nah, untuk proposal, untuk seperti invitation letter, itu, Bapak Ibu semua yang tadinya membuat manual atau bahkan searching, nah itu, dengan Copilot for Microsoft 365, karena Copilot sudah terextend di Word, itu bisa dibantu Bapak Ibu semua. Jadi, udah ada draft-nya nih, jadi kontennya sama konteksnya bisa disesuaikan dengan apa yang, informasi yang mau kita sampaikan di situ, di Word-nya, seperti itu. Nah, kalau Copilot yang di OneNote, nah,
mungkin Bapak Ibu di sini semuanya masih banyak seperti saya contohnya, masih banyak yang sering menggunakan OneNote untuk membuat, seperti MOM seperti itu. Nah, jadi kalau Copilot di OneNote itu ketika kita sudah membuat MOM dan MOM-nya jadi, kita tidak perlu lagi, membaca seluruhnya untuk mendapatkan informasi yang emang yang misalnya kita lupa seperti itu. Nah, kita tinggal tanya Copilot aja untuk informasi yang berdasarkan MOM tersebut, kayak gitu. Nah, Copilot for Microsoft 365 ini merupakan license add-on ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak semuanya mendapatkan, fiturnya. Jadi hanya yang, hanya yang membeli license saja seperti itu. Nah untuk, extension-nya atau untuk penambahan license ya itu juga ada minimum requirement-nya Bapak Ibu semua. Jadi minimum itu harus Microsoft 365 Business Standard. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini ada yang tertarik tuh ingin, mencoba-coba itu menggunakan Microsoft 365 Copilot for Microsoft 365, sorry. Nah, itu harus kita cek dulu tuh, sebelumnya license yang digunakannya itu apa. Jadi, tidak semua bundling Microsoft 365 seperti Business Basic itu bisa di-add-on oleh Copilot for Microsoft 365, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah add-on dan ketika kita sudah beli nih, nah, kemudian license-nya di-load-in ke tenan domain Bapak Ibu semua. Nah, itu otomatis, button-button Copilot itu akan muncul di masing-masing PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita kalau misalnya jadi maksudnya tertarik, nanti boleh kontak ke teman-teman VB gitu. Nah, ketika sudah implementasi menggunakan Copilot for Microsoft 365, di sini kita, bisa, saya kasih tunjuk di mana kita bisa akses Copilot tersebut. Nah, yang pertama, kalau misalnya sudah menggunakan Microsoft 365 dan memutuskan untuk menggunakan Copilot for Microsoft 365, itu, Bapak Ibu semua bisa login tuh di office.com seperti biasa kita login. Nah, itu biasanya di pojok kanan itu dia kalau sudah di-load license-nya itu akan muncul tombol Copilot-nya seperti itu. Nah, kalau di Office seperti PowerPoint, nah di sini saya kasih di layar sebelah kanan. Nah, ini yang saya maksud tadi, jadi, tombol Copilot-nya itu sudah bisa digunakan ketika sudah membeli Copilot for Microsoft 365 gitu. Jadi nggak cuma di PowerPoint aja Bapak Ibu semua, jadi di Word, kemudian di, Outlook, di Teams, nanti akan muncul, button-button Copilot dan itu tandanya kita bisa gunakan Copilot-nya, seperti itu. Nah, kalau di Teams ini, saya sudah membuat perbandingannya nih, kalau di Teams mungkin Teams yang sekarang Bapak Ibu semua itu, kalau ini kan tim saya kan, sudah di-add-on, Copilot for Microsoft 365 nih. Nah, jadi di Teams home saya, di bagian chat otomatis akan, muncul Copilot button seperti pada layar sebelah kiri dan, eee, kemudian, di bagian chat. Jadi, tadi yang seperti saya mention, Copilot di Teams itu, membantu memudahkan kita untuk seperti contohnya summarize, meeting recap yang sudah di-record, kemudian, summarize chat ketika kita sudah, misalnya chat-an sama satu orang dan ternyata kita lupa itu informasi apa chat-nya, kita bisa tanyakan ke Copilot. Nah, summarize chat ini bisa di personal, baik di personal maupun di grup, kayak gitu. Nah, oke. Itu sedikit sih overview-nya terkait, Microsoft 365 Copilot. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, apakah sudah ada yang tertarik nih mau coba-coba Microsoft, Copilot for Microsoft 365? Tuh. Oke, boleh dikasih reaction mungkin agar lebih interaktif Bapak Ibu semuanya? Oke. Nah, tanpa, mengulur waktu, tadi kan saya sudah sempat, ngasih sedikit overview terkait Microsoft Copilot for Microsoft 365 nih Bapak Ibu. Nah, ini saya akan sedikit memberikan demo. Jadi di sini saya sudah membuat
ceritanya itu adalah a day in the life of the product marketing. Jadi bagaimana Copilot membantu saya sebagai seorang product marketing kayak gitu. Nah, oke, ini hanya berupa slide saja. Nanti saya bisa langsung share screen ke device saya secara keseluruhan gitu Bapak Ibu semua. Kayak gitu. Ini saya coba stop sharing dulu. Oke, jadi hari-hari saya sebenarnya sebagai product marketing itu bisa dibilang cukup padat ya. Belum lagi kita harus interaksi dengan customer seperti itu. Apalagi pekerjaan kita juga mau nggak mau kita harus berinteraksinya itu dengan prinsipal Microsoft kalau saya kayak gitu. Nah, jadi biasanya untuk memulai hari saya tuh, apalagi biasanya beberapa hari lalu nih, misalnya saya baru beres cuti nih, kayak gitu. Karena saya sudah di-add Copilot, jadi di sini oke, belum ke share screen ya. Oke, nah di sini saya coba menggunakan Copilot. Oh, sedikit saya kasih perbedaannya nih, Copilot yang ada 3 tadi. Jadi kalau misalkan di VB itu semua user-nya sudah menggunakan banding Microsoft 365 E3. Nah, jadi otomatis semua yang di-assign license tersebut sudah bisa menggunakan Copilot dengan commercial data protection. Nah, di sini saya coba login menggunakan akun VB. Nah, di sini kalau mungkin Bapak Ibu semua in paralel untuk mencoba membuka websitenya ini. Nah, kalau yang sempat saya mention sebelumnya, karena VB sudah menggunakan Copilot with Commercial Data Protection, nah di pojok kanan atas bisa dilihat dari layar saya itu, saya jadi apapun yang saya apapun yang saya olah di Copilot ini, itu semuanya terprotek. Jadi data-data informasinya itu hanya saya dan Copilot saya saja yang tahu. Nah, ini nih yang membedakan Copilot with Commercial Data Protection dengan Copilot free kayak gitu. Nah, untuk Copilot yang membedakan lagi Copilot with Commercial Data Protection dengan Copilot for Microsoft 365 itu yang di sini saya bisa switch nih. Saya ingin mengerjakan atau saya ingin mengolah data itu berdasarkan dari web atau Word. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu yang sudah mencoba atau yang sedang mencoba itu di bagian kirinya itu yang belum menambah Copilot for Microsoft 365 itu nggak ada nih Bapak Ibu semua Word atau webnya. Nah, di sini ada karena saya sudah menggunakan Copilot for Microsoft 365 di tab saya ini kita bisa di-switch. Jadi mau bekerja di environment web kah atau di environment work. Nah, ini yang saya lakukan nih, biasanya nih pagi-pagi. Kira-kira kemarin atau enggak biasanya yang setelah cuti nih, bingung kan, karena pasti itu banyak akan email masuk, lah kayak gitu kan pasti banyak dan biasanya itu harus kita cek satu-satu kan. Nah, di sini dengan Copilot for Microsoft 365 ini, nah kalau misalnya kita switch ininya ke work itu berarti bekerja berdasarkan environment Microsoft 365. Nah, di sini saya mau coba. Jadi ada rekan saya bernama Eva, Kak Eva, yang saya biasa panggil Kak Eva. Nah, itu dia info saya by WA kalau misalnya terkait ada invitation untuk enablement seperti itu. Nah, kemudian misalnya nih saya lupa informasi apa aja yang Kak Eva berikan ke saya. Nah, di Copilot for Microsoft 365 itu kita tinggal tanya aja ke Copilot-nya, misalnya oh ya Bapak Ibu semua untuk prompting-nya Copilot masih menggunakan bahasa Inggris ya, kayak gitu. Nah, misalnya please share the latest information. Nah, kalau Copilot for Microsoft 365 karena bekerjanya di environment Microsoft 365, kita bisa tinggal attach saja atau add saja siapa, misalnya dari Kak Eva, seperti itu tadi yang sempat saya mention. Nah 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 jadi di sini kebutuhannya adalah aku ingin melihat info apa aja yang Kak Eva sampaikan ke aku, dari chat, Teams, maupun email. Nah, ini aku coba tanya Copilot.
Nah, selain kita bisa cari information dengan nge-tag orang, kita juga bisa kayak nge-attach tadi ada pilihannya tuh. Nah, nih jadi, ini adalah informasi-informasi di environment 365 kita yang melibatkan Kak Eva, saya dengan Kak Eva gitu. Jadi sini dia berupa poin gitu berdasarkan summarize. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buka Outlook, ngecekin mana dari Kak Eva, kayak gitu. Jadi seperti ini bentuknya Bapak Ibu semua untuk membantu, kita lebih, efisien lagi dalam bekerja, seperti itu. Nah, di sini juga pilihannya itu, kita bisa ambil informasinya nggak cuman dari people aja, file juga bisa, bahkan meeting pun juga bisa, kayak gitu Bapak Ibu semua. Nah, ini Copilot ini, hanya ada jika kita, add on Copilot for Microsoft 365 Bapak Ibu semuanya. Coba, eee bayangkan jika misalnya pekerjaan hari itu sangatlah banyak dan kita memang tidak ada waktu untuk, me-review satu-satu. Nah, itu Copilot for Work ini, Copilot for Microsoft 365 yang bagian work ini sangat membantu, kayak gitu. Nah, ini untuk yang di work environment. Nah, kemudian dari start jam 9 saya pasti melihat nih, saya pasti summarize. Misalnya dari atasan saya kayak gitu, apa saja yang perlu checklist-nya yang perlu saya selesaikan kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya karena saya sebagai product marketing, nah saya itu diminta untuk, selalu update produk. Jadi untuk semua produk, baik itu update, baik itu ada adjustment, itu kita harus up to date. Namanya juga produk marketing ya Bapak Ibu semua, kayak gitu. Nah, di sini saya bisa menggunakan Copilot yang ada di Word untuk seperti, kayak membuat drafting tentang produk-produk apa saja sih yang ada di Microsoft 365. Nah, di sini case-nya saya ingin mencoba kayak membuat, create, eee Microsoft, sorry, misalnya di sini saya akan membuat, kalau yang tadi saya sebutkan itu kayak proposal ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk membuat proposal itu selain biasanya kan memang sudah ada template-nya, cuman emang kalau untuk yang belum ada template-nya kita bisa tanya tuh dengan Copilot, bagaimana sih membuat proposal kayak gitu. Eee, create draft about create draft proposal about Microsoft 365, products. Tuh kita coba. Jadi ini kita coba generate, nah kita tunggu memang untuk generating-nya. Nah, ini langsung bisa. Nah, jadi, Copilot for Microsoft 3 dan yang di Word ini bisa membantu kita untuk generating seperti misalnya kita ingin membuat letter, jadi kita tidak perlu membuat, itu semua dari awal. At least, untuk template-nya itu sudah kita bisa tanyakan langsung ke Copilot. Ketika Copilot sudah generate, kita tinggal sesuaikan saja informasi atau data yang, Copilot generate, kayak gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya ada next step, di sini, pasti kita akan ngisi informasi-informasi seperti ini, seperti nama, titel. Nah, ini kan yang istilahnya Copilot tidak tahu, seperti itu. Nah, kalau di Word sih seperti itu. Nah, ini membantu banget nih Bapak Ibu semua, apalagi, eee, produk marketing itu, lebih ke, detail produk yang menjadi orientasi. Jadi misalnya apalagi produk Microsoft itu, ada banyak, jadi ini sangat membantu saya sebagai produk marketing. Nah, oke, ketika saya sudah membuat, proposal dalam bentuk Word ini, biasanya saya akan deliver informasi-informasi ini ke yang pasti para sales, Bapak Ibu semua. Nah, jadi, untuk semua produk update itu nah, di sini. Nah, jadi untuk semua produk update itu biasanya saya deliver dengan mengadakan enablement atau, saya tinggal share PowerPoint aja nih. Nah, oke, nah di sini, saya sebenarnya sudah siapkan. Jadi sebelumnya saya tuh sudah membuat, eee, saya sudah membuat ini dibuat dengan Copilot juga Bapak Ibu. Nah, saya sudah membuat seperti, tulisan gitu mengapa kita perlu menggunakan Microsoft 365. Nah, ini ini harus, sudah di-upload ke OneDrive ya Bapak Ibu semua dan saya sudah coba copy paste link-nya di sini sorry.
Saya udah coba copy paste link-nya di sini. Nah, kalau menggunakan Copilot for Microsoft 365 yang terextend di PowerPoint, dari draft yang dalam bentuk Word itu kita tidak perlu lagi, istilahnya copy paste secara manual Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya, sudah menggunakan, itu kita bisa langsung tanya aja dengan Copilot yang ada di pojok kanan atas Bapak Ibu. Nah, yang seperti yang saya mention sebelumnya. Jadi, Copilot di PowerPoint ini kita bahkan bisa membuat presentasi itu misalnya nih, out of nowhere tiba-tiba, atasan kita, meminta kita untuk membuat presentasi tentang Microsoft 365 kayak gitu. Nah, itu kan, untuk membuat slide itu kan tidaklah memakan waktu yang sedikit ya teman-teman ibu-ibu dan bapak-bapak teman-teman. Nah di sini kita bisa minta bantuan nih sama Copilot. Jadi, ini bisa create a presentation about, nah ini misalnya apa ya kira-kira, tentang Microsoft, cara kita membahas tentang Microsoft Copilot, kita buat presentasinya tentang Copilot ya. Oke ini di sini Copilot yang di PowerPoint, kita tinggal tanya aja ke Copilot-nya, Copilot entar, akan membantu kita membuat, draft-nya. Dalam bentuk draft ya Bapak Ibu. Nah mungkin ini, kita bisa pakai, jika ini sudah ter-generate, ini nanti akan, ada tuh slide-slide-nya Bapak Ibu semua, dan itu informasinya boleh kita tambahkan atau kita sesuaikan dengan, presentation yang mau kita bawakan, seperti itu. Setidaknya tidak membuat dari awal gitu, setidaknya ada draft yang membuat kita bekerja lebih menghemat waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi, dengan Copilot yang terextend di PowerPoint, itu jadi kita nggak perlu lagi nih bikin PowerPoint dengan konten yang bisa tiba-tiba out of nowhere gitu. Out of nowhere disuruh membuat presentasi tentang, hutan, sepak bola, kayak gitu kan itu kita perlu prepare. Nah, kalau dengan Copilot for Microsoft 365 ini kita tinggal tanya aja Copilot-nya dan udah dibuatin. Jadi kayak misalnya, poin-poin, nah poin-poin ini, informasi ini kita bisa sesuaikan juga kayak gitu dengan Copilot, baik secara manual maupun dengan Copilot-nya, kayak gitu Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kalau Copilot yang ada di Teams, oke, sorry nih Bapak Ibu semuanya, waktunya kita, saya agak sedikit cepat menyampaikannya karena waktunya, lumayan singkat. Nah, kalau Copilot yang ada di Teams nih, tadi yang sempat saya mention sebelumnya, ini kan room webinar kita. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan Copilot for Microsoft 365 di masing-masing, seperti chat ini kita sudah dapat nih, ini secara otomatis ya Bapak Ibu semua, jadi Bapak Ibu semua tidak perlu melakukan, konfigurasi apapun lagi, seperti itu. Karena kan Microsoft Copilot for Microsoft 365 bekerjanya berdasarkan environment Microsoft 365 kita. Nah ini, di Teams, ini kita juga sudah bisa mendapatkan yang sebelumnya saya demoin tuh, jadi Copilot yang for work, kayak gitu. Nah kemudian di masing-masing chat ini saya coba chat-an. Jadi ada rekan saya lagi namanya Kak Eva, itu tadi ini saya sudah coba chat-an kayak gitu. Nah, karena kalau saya untuk show semua chat saya itu kan, ini ya Bapak Ibu semua, apa sih, karena alasan privasi dan security juga. Nah, jadi ini saya tadi pagi tuh udah coba siapkan, jadi kayak percakapan gitu, perihal webinar yang akan hari ini berjalan. Nah, ini dengan kalau misalnya kita sudah menggunakan Copilot for Microsoft 365 itu kita bisa tanya ini dari chat kita. Nah, jadi hari ini, setelah saya chat-an itu, nih saya chat-an ini today ya Bapak Ibu semua, tadi jam 8:30 itu saya chat-an, ini agak sedikit ada skripnya sih Bapak Ibu semua, ini chat-annya dalam bahasa Indonesia. Nah nah kalau kita informasinya bahasa Indonesia, Copilot tuh kayak masih transkripnya itu setengah-setengah, karena kan bahasa Indonesia Copilot belum support tuh, kayak gitu. Cuman lagi tahap pengembangan Bapak Ibu semuanya. Jadi, walaupun kita chat dalam bahasa Indonesia, itu kalau misalnya aku tanya dengan Copilot, topik apa, chat aku hari ini dengan Kak Eva, itu Copilot bisa ngerti itu. Jadi, hari pagi ini chat aku dengan Kak Eva itu tentang, webinar yang saat ini sedang berjalan Bapak Ibu semua. Nah ini untuk personal chat ya. Nah kalau di grup,
Kalau di grup itu ini aku ada grup, ini juga udah di-prepare. Ini kebetulan grupnya, aku dengan Kak Eva dan Kak Ririn. Nah, di grup juga bisa nih kita tanya oh ya ini karena, apa, informasinya tuh belum banyak, jadi kita udah bisa langsung baca di layar. Jadi, apa, conversation-nya itu perlu lebih banyak lagi untuk Copilot generate respon, jadi ini tidak ada. Nah, kalau misalnya aku kayak ini, jadi sebelumnya itu kayak nih, misalnya kayak di webinar room, yang saat ini kita lagi kerjakan. Nah, di sini tuh ada tombol Copilot. Nah, saat webinar room ini selesai, saya tinggal tanya aja, ada pertanyaan apa, ada dari siapa aja, karena ini, room-nya lagi berjalan kan, jadi, sebenarnya bisa sih ditanya informasinya, cuman, alangkah mungkin lebih efisien lagi untuk informasi-informasi yang miss. Jadi ketika ini sudah selesai, recording-nya itu nanti akan ada muncul recap-nya kayak gitu. Seperti ini. Ini saya tunjukkan karena memang tidak ada informasi yang konfidensial ya Bapak Ibu semua. Jadi ini waktu beberapa bulan yang lalu saya mengadakan enablement tentang promo Office 365. Nah, di sini itu muncul kayak recap-nya gitu. Jadi ketika kita sudah selesai, recording-nya udah ready, jadi di sini semua ada kayak, voice note-nya, note-note meeting-nya, siapa aja yang contribute di meeting tersebut, dan bahkan, Copilot di Teams itu men-generate nge-transkrip bahasa Indonesia kita gitu. Jadi sebenarnya informasinya berdasarkan apa yang kita omongin. Kalau misalnya kita sering lebih ngomongin menggunakan bahasa Inggris, itu informasinya akan lebih clear karena ini kebetulan enablement-nya menggunakan bahasa, Indonesia, jadi dia mentranskripnya itu ya sengertinya Copilot aja kayak gitu, karena kan keterbatasan bahasa. Bahkan di sini kita bisa lihat ada yang mention, misalnya di meeting itu, kita saling mention, nah itu di sini entar ada kayak gitu infonya. Jadi kita nggak perlu dengerin ke recording itu dari awal lagi Bapak Ibu semua. Nah itu di Teams. Oh ya, satu lagi yang sering banget kita pakai itu yang pasti Outlook atau untuk email-email-an Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya, udah coba, ini juga nih. Nah, oke, saya coba di sini, ini Copilot yang di Outlook Bapak Ibu semua. Jadi Copilot di Outlook itu, salah satunya bisa, men-summarize, email-email yang masuk kayak gitu. Nah, untuk email-email yang masuk yang pasti sekarang masih menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu semua. Jadi, emang keterbatasannya itu masih bahasa Indonesia. Nah, di sini saya, minta tolong nih tadi pagi juga sama Kak Eva, ini hanya untuk bahan, demo aja. Nah, jadi, misalnya, aku ada email nih, nah kayak gitu. Jadi aku tinggal misalnya aku udah baca nih, jadi ini emailnya itu tentang, workshop discussion yang di-request sama Kak Eva. Nah, ini kan emailnya sedikit nih. Nah, ini kita bisa aja tinggal tahu, cuman kita juga bisa minta bantuan Copilot untuk summary, jadi kita tinggal baca poin-poinnya. Berbeda kalau misalnya emailnya ada banyak, itu pasti akan sangat membantu Bapak Ibu semua. Nah, di sini summary by Copilot, jadi Copilot akan men-summarize, isi, email threads-nya Bapak Ibu semua, kayak gitu. Nah, untuk, oh ya, contohnya nih, contoh use case. Bapak Ibu semua di sini pasti pernah mengalami atau mendapatkan email yang informasinya hanya FYI aja atau loop in at dinner misalnya. Itu kita dengan Copilot kita nggak perlu lagi ngebaca semuanya, scroll down sampai bawah. Itu dengan Copilot kita tinggal summarize aja by Copilot, seperti itu. Nah, di sini juga, selain summarize email thread, ini juga bisa misalnya kita mau ngebalesin email dari Kak Eva tersebut ini. Nah, ini kita minta bantuan nih, draft with Copilot. Nah, di sini, misalnya saya mau balas dengan, informasi-informasi yang relevan dari Kak Eva. Nah, misalnya, saya available gitu kan, ini kan, Kak Eva nanyain saya tentang available-nya bisa nggak di 20 Juni, nah kayak gitu. Ternyata saya available, lah saya bisa minta bantuan Copilot untuk reply with, relevant
reply with relevant information to accept the invitation. Oke. Oke, nah ini pokoknya ini aku mau mencoba membalas email Kak Eva dengan pokoknya intinya aku available gitu untuk di 20 Juni. Nah, kita coba generate. Nah, jadi di sini kita nggak perlu misalnya nih, ya saya tahulah saya juga sampai sekarang masih struggle nih bahasa Inggris. Jadi apalagi kalau sebagai product marketing itu harus Microsoft terutama harus connect-nya itu sama prinsipal, di mana yang prinsipalnya orang luar gitu. Jadi that's why Copilot sangat membantu saya Bapak Ibu semua. Dan di sini kita keep it aja. Udah. Jadi tinggal ini. Jadi kita tinggal send aja kayak gitu. Jadi informasinya sudah based on email. Oke. Segitu dulu Bapak Ibu semuanya untuk demonya itu perihal Copilot for Microsoft 365, di mana yang pasti sangat membantu saya dalam kerjaan sehari-hari, apalagi sebagai product marketing ya Bapak Ibu semua kayak gitu. Oke, cukup. Mungkin saya kembalikan ke Kak Ririn. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Dinar, luar biasa sekali ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Oke, lanjut saja kita akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini udah ada 300.000 pertanyaan ya. Udah banyak nih. Oke, aku mulai dari atas ya. Di sini ada Bapak Hansel Wirianto nih. Saya ingin bertanya mengenai polisi copy paste, apakah itu juga bisa berlaku ke prevent screenshot menggunakan print screen maupun snipping tools, juga kalau menggunakan screen record. Oke, bisa dijawab Mbak Dinar, silakan. Oke. Mungkin ini pertanyaan lebih ke security ya, Mas Kemal? Lebih ke security ya, betul. Yes. Boleh dibantu Mas Kemal? Iya. Iya, untuk fitur prevention dari segi security-nya ya, jatuhnya lebih ke screenshot seperti itu. Nah, itu fiturnya sebenarnya udah available di DLP. Itu salah satu fitur dari DLP atau Data Loss Prevention di Microsoft Purview, seperti itu. Jadi, nggak cuma dari segi copy paste atau clipboard aja, tapi dari segi screenshot ataupun aplikasi yang mau kita pakai. Jadi, itu bisa kita prevent, ataupun kita bisa nge-prevent user kalau misalnya dia menggunakan aplikasi yang memang tidak di-allow oleh perusahaan kita. Gitu. Oke, terima kasih Mas Kemal atas jawabannya. Dari Pak Hansel Wirianto nih, masih ada di dalam room ini? Apakah sudah menjawab Pak Hansel? Oke, sudah ya Pak ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Di sini ada dari Bapak Andi Yuwono. Oke, ini lanjut yang pertanyaan dari Mas Kemal ya. Terima kasih atas informasinya. Kalau begitu harus menginstal aplikasi Office 365 dan terkoneksi ke bisnis premium account untuk bisa menggunakan proteksi Intune. Silakan Mas Kemal bisa menjawab. Yes, dari requirement-nya memang untuk Intune sendiri itu dia tersedia ya, mulai dari Microsoft 365 Business Premium. Nah, selain dari Microsoft 365 Business Premium, Microsoft Intune juga itu tersedia sebagai add-on license. Jadi apabila memang bapak-bapak dan ibu-ibu masih menggunakan Microsoft 365 Business selain yang premium, itu masih menggunakan Intune, cuma harus menambahkan Intune sebagai add-on license-nya. Nah, untuk Intune sendiri itu sebenarnya udah built-in license di dalam Business Premium yang tadi sudah saya show ya di presentasi tadi, itu sudah masuk ke komponennya dari Microsoft 365 Business Premium. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa menggunakan Intune dalam Microsoft 365 license yang E-Family. Salah satunya adalah E3 dan juga E5. Ya, terima kasih Mas Ya, semoga bisa membantu pertanyaannya. Sama-sama. Oke. Bagaimana Pak Andi Yuwono? Apakah sudah menjawab? Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini dari Pak Karyana nih. Untuk Copilot harus beli lagi nggak ya? Gimana Mbak Dinar? Silakan. Oke, ini tadi yang sempat saya mention. Oke, thank you pertanyaannya Pak Karyana, Kak Ririn. Oke, jadi kalau Copilot itu, kalau yang Copilot for Microsoft 365 itu memang harus beli lagi ya Pak, dan memang ada minimum requirement-nya berupa license itu
harus, dia berlangganan Microsoft 365 minimum itu Microsoft 36 Business Standard. Untuk di atas Business Standard itu sudah bisa di-add on sama, license Copilot for Microsoft 365. Nah, untuk Copilot, yang with commercial data protection, nah mungkin pakariannya bisa diinfokan untuk sekarang yang digunakan itu bundling Microsoft 365 apa, jika sudah menggunakan nih, kalau misalnya belum nggak apa-apa diinfokan aja, nanti saya bisa cek di situ sudah ada fitur commercial data protection-nya atau belum, kayak gitu, Pak. Nah, kalau emang belum menggunakan, salah satu bundling Business Standard, Business Premium, itu bisa menggunakan Copilot yang free, Pak, dari copilot.microsoft.com bisa, menggunakan personal email untuk login, seperti itu, Pak. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya, Pak? Oke, bagaimana Pak Karyana? Sudah cukup jelas ya? Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Bimo Sidi Pradipto. Apakah Microsoft Project Pro juga dijual terpisah dari Microsoft Office 365? Oke. Silakan. Jadi untuk pertanyaan Microsoft Project ini agak sedikit, keluar ya dari bahas kita hari ini. Cuman, emang, untuk Microsoft Project tuh sekarang lagi happening banget tuh, karena kan tools-nya untuk manajemen project ya, kayak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau Microsoft Project Pro itu, iya terpisah dijualnya dari bundling Microsoft 365. Jadi memang perlu add-on license. Nah, untuk plan-plan-nya sendiri itu ada 3, Pak Bimo. Jadi ada Planner Plan 1, Project Online Plan 3, dan Project Online Plan 5. Itu bisa di-add-on di semua jenis, Microsoft 365, seperti itu, Pak. Dan itu, subscription base ya, Pak. Jadi emang, skemanya berlangganan per tahun atau per bulan, seperti itu. Oke, sudah ya Pak. Oke, saya lanjut pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk, pertanyaan yang di bawah ya belum terjawab, mungkin bisa dijawab nanti oleh Mbak Dinar via chat ya. Oke, Oke. pertanyaan terakhir, bagaimana perbandingan antara fitur Copilot Microsoft 365 dengan asisten digital lainnya seperti Cortana atau Google Assistant? Ini pertanyaan dari Dedi Nope. Silakan Mbak Dinar. Oke, jadi untuk pertanyaannya Pak Dedi, itu perbandingan antara fitur Copilot Microsoft 365 dengan asisten digital lainnya. Oke, jadi aku di sini mau, infoin, jadi kalau Copilot for Microsoft 365 itu bekerjanya itu di, eee apa ya, kayak workload atau, seperti kayak, tools-tools yang memang di 365 gitu. Jadi, itu bisa untuk Cortana atau Google Assistant itu aku, sejujurnya belum tahu in detailnya seperti apa. Cuman memang bekerja dari segi bekerjanya itu berbeda. Jadi kalau Copilot for Microsoft 365 itu bekerjanya melalui, Microsoft Graph, di mana konten atau konteksnya itu berdasarkan environment Microsoft 365 kita, interaksi kita dengan user Microsoft 365 kita di tenan domain tersebut, kayak gitu. Nah, kalau dari segi fitur, selain cara bekerjanya, dari segi fitur yang pasti yang berbeda. Nah, kalau yang setahu aku saya tidak tahu tuh sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Google Assistant itu apakah bisa ter-extend juga di, produk-produk Google atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau Copilot itu membantunya lebih ke productivity tools-nya, seperti itu, Pak. Mungkin kalau perlu perbandingan fitur secara detail boleh nanti, Pak Dedi hubungi, salah satu tim marketing kami, nanti mungkin akan bisa diinfokan ke aku agar supaya di-set jadwal nih, supaya bisa lebih tahu lagi nih, Pak, kayak gitu. Mungkin saya juga perlu waktu untuk mempelajari seperti kayak Google Assistant apa saja fiturnya supaya bisa dibandingkan, seperti itu, Pak. Sebenarnya membandingkan seperti itu kan dalam bisnis etik itu kan, ya agak kurang, cuman nggak apa-apa kalau misalnya Pak Dedi, emang perlu itu untuk sebagai pertimbangan, itu nanti kita coba diskusi lagi, Pak, kayak gitu. Pak Dedi, apakah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Mbak Dinar atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang lain nih, karena kita sudah mendekati waktu selesai webinar, jadi nanti kami izin untuk menjawab via chat ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi kami via WhatsApp ya. Nah, ini udah saya share ya
oleh Mbak Eva, di-share untuk nomor WhatsApp kami.